Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fiddin, untuk mengetahui kondisi keimanan kita, dapatlah kita lihat dengan siapa kita banyak berkumpul, dengan siapa kita dekat, karena sudah menjadi sunatullah. Kita akan nyaman kumpul dengan teman yang sefrekuensi dengan kita. Kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi kita hanya bisa bersahabat dan dekat dengan orang yang sefrekuensi dengan kita. Itulah cerminan kondisi keimanan kita. Itu yang dikatakan oleh hadis dari Abu Daud. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Demikian kata Rasulullah SAW. Dalam pandangan umum, mungkin kita sering mendengar coletan kalau berteman dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih. Namun dalam konsep Islam justru sebaliknya. Kita harus pilih-pilih siapa yang dekat dengan kita. Karena menurut Rasulullah, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau dapat mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya itu mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, pasti engkau akan mendapatkan bau asap yang tak sedap. Hadis riwayat dari Bukhari Muslim. Karena orang yang dekat dengan kita sedikit banyak pasti akan memberi pengaruh baik kepada kehidupan kita ataupun buruk. Karena sesungguhnya teman yang baik akan selalu mengajak kepada kebaikan. Seperti dikatakan oleh Syekh bin Baz, yang artinya saudaramu yang sebenarnya adalah orang yang selalu menasihatimu, mengingatkanmu, dan mengajakmu kepada Allah. Dia menjelaskan jalan keselamatan sampai engkau berada di atas jalan itu. Dan dia mengingatkanmu dari jalan kehancuran dan menjelaskan kepadamu jeleknya akibat dari jalan itu sampai engkau menjauhinya. Dan ingat, jika kita akrab dengan teman yang tidak membawa kebaikan atau justru akan membawa kemudaratan atau kemaksiatan, kita mungkin bisa melihat mereka akrab, suhaib kental, saling membantu, sangat solid di antara mereka. Tapi jika keakraban itu terjalin dari pengabaian terhadap aturan agama Allah, ketahuilah, nanti di akhirat mereka akan saling membenci. Contohnya mudahnya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat, jika ada dua orang sahabat saling berbincang-bincang, lalu kemudian terdengar azan berkumandang, namun mereka terus saja berbincang dan mengabaikan azan itu, dan memundur-mundurkan waktu sholat hingga lalai terhadap waktu sholat, nanti pada hari hisab mereka akan diadili sama Allah, dan mereka akan saling menyalahkan di antara mereka. Itulah contoh mudah bagaimana persahabatan yang berjalan di atas kemaksiatan itu mereka akan membenci nanti di akhirat, saling membenci. Seperti firman Allah Ta'ala yang berbunyi dari surat Al-Zukhruf ayat 67, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi hati-hati jika kita mendapat teman yang buruk, maka akan terbawa sampai di akhirat nanti. Dan terakhir, sebagai bukti bahwa kita harus dapat memilih teman yang baik dalam kehidupan ini adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh menjadi pendukung agar hati kita ini tetap sehat. Karena itu sebagai bagian dari obat hati, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan juga Imam Ghazali juga menjadikan memilih circle yang baik itu menjadi syarat agar tobat kita diterima. Karena jika kita sudah tobat, namun masih berkumpul dengan teman-teman yang buruk, maka kita akan kembali menjadi buruk akibat circle pertemanan kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.